Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini akan saya jelaskan tentang konfigurasi konfigurasi multi area di Cisco. Ya, saya jelaskan konfigurasinya. Oke ya. Di sini nanti untuk multi area di OSPF ya, ada beberapa yang harus nanti kalau di di multi area ini ya, nanti secara umum seperti ini. Jadi misalkan topologi kita itu ada 3 area seperti ini. Jadi ini ada area 0, kemudian yang bawah ada area 1, ya, kemudian di bawahnya lagi ada area 2. Yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa area selain area 0 atau area backbone itu harus terhubung secara langsung ke area backbone. Jadi area 1 terhubung ke area 2 dan seterusnya. Jadi area-area itu melingkari atau tersambung langsung dengan area backbone. Oke ya, kemudian yang di sini perbedaan konfigurasinya nanti adalah di router yang dia menjadi ABR ya. Oke ya, ABR. Jadi di area boundary router, jadi router yang dia sebagai perantara atau dia sebagai perantara antara area 1 dengan area backbone ataukah area 2 dengan area backbone. Ya, di sini yang sebagai ABR ya, ABR itu adalah area router 1 dan router 3. Karena ada interface yang masuk ke area 1 dan ada interface yang masuk ke area 2 gitu ya. Kemudian di sini untuk konfigurasinya itu sangat mudah di sini ya. Kita konfigurasi lebih advance di sini. Nanti Anda bisa masuk ke configure terminal ya, configure terminal di R1 ya, R1 ini configure terminal. Kemudian router OSPF ini ada proses ID-nya. Proses ID itu bisa 1, 2, 3 ya. Kemudian kita konfigurasi. Kalau kemarin belum saya suruh set router ID ya. Di sini lebih baik nanti ketika konfigurasi kita set router ID-nya ya. Router ID nanti untuk identifikasi router nanti difungsikan untuk ketika kita melihat misalkan kita di router 2 kita pengen tahu neckboard-nya, nanti yang kedetek adalah router ID-nya ini. Misalkan router ID nanti bisa diisi sesuai dengan routernya, ID routernya. Misalkan router 1 111, router 2 2222 dan router 3 itu 3333. Jadi nanti silahkan dikonfigurasi router ID-nya agar untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi router-router yang kita punya. Oke, kemudian router ID sudah, kemudian nanti kita advertise network yang kita punya. Advertise network yang kita punya itu nanti seperti ini. Jadi kita punya ini ya. Misalkan di router 1 ya, router 1 ini router 1 kita di sini punya dock 10.110/24 ya, 24. Kemudian di sini nanti kita ikuti welcome max-nya ya, welcome max-nya. Jadi welcome max-nya ataukah nanti bisa diikuti dengan welcome max default-nya adalah 0000, boleh nanti otomatis dia. Oke ya. Jadi 10.111 atau diikuti welcome max-nya /24 itu adalah 255.255.0 berarti nanti 0000255
ataukah nanti pakai welcome box default itu adalah 0000, nanti otomatis dia juga. Kemudian ini di advertise itu ke area 1 ya, di advertise ke area 1. Kemudian di sini nanti juga sama, ini network ini di advertise ke area 1. Kemudian di sini network yang terhubung ke area 0 berarti nanti kita advertise juga ke area 0. Network 192.168.11.000.000 area 0 ya, seperti itu. Jadi untuk konfigurasinya seperti ini. Jadi nanti kita aktifkan OSPF-nya, router ID-nya, kemudian advertise network yang kita punya ke area mana. Oke. Ini adalah untuk yang IPv6 ya, IPv6 kita belum masuk. Kemudian ini untuk melakukan verifikasi. Jadi untuk melakukan verifikasi OSPF yang kita punya ya, jadi untuk melakukan verifikasi apakah sudah benar dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat show IP OSPF NICBUR ya. Show IP OSPF NICBUR itu untuk melihat NICBUR dari OSPF. Jadi kalau di R1 nanti NICBUR-nya di R2 itu NICBUR-nya ada R1, jadi nanti akan kedetek ID routernya ada 1111, di sini nanti ada 333 misalkan gitu ya. Kemudian show IP OSPF ya, untuk melihat konfigurasi OSPF kita ya. Kemudian nanti ada show IP OSPF interface, maksudnya interface yang aktif untuk OSPF. Kemudian show IP protokol, ini untuk melihat protokol routing apa yang aktif di dalam router Anda. Kemudian di sini untuk melihat show IP OSPF interface brief, ini untuk melihat interface OSPF secara singkat ini ya, singkat secara resume gitu ya, secara resume. Kemudian untuk melihat routing tabelnya kita bisa show IP route OSPF ataukah show IP route, gitu aja nanti juga kelihatan. Nanti kita lihat untuk tanda yang dia nanti OSPF. Kemudian untuk lihat database-nya kita bisa lihat show IPS database. Oke ya. Jadi seperti ini untuk melakukan verifikasi. Jadi multi area sebenarnya hampir sama, cuma nanti ketika kita advertise kita tentukan dia itu di advertise ke network ke area mana ya, ke area mana. Jadi area 0, area 1, area 2 dan seterusnya, di advertise ke area berapa. Seperti itu. Jadi untuk konfigurasinya cukup mudah ya untuk OSPF ya, OSPF multi area hampir sama, cuma nanti ketika advertise-nya sudah kita tentukan dia di advertise ke area 1, 2. Jadi nanti ketika ada 3 area, misalkan di sini ada area 3, berarti nanti ya area 3 ya, area 3 gitu ya. Kemudian ada area 0 ya. Di router ABR atau router area boundary router itu pasti nanti dia ada 2 area yang di advertise, ada 2 area, kemudian ada network yang dia di advertise ke area backbone ataupun ke area yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.